Shalom, selamat pagi. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan agar sepanjang hidup kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Ku dapat jalani
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di seri ketiga hari ini kita terus belajar tentang bagaimana kita membangun disiplin rohani yang penting dalam hidup kita. Dalam 3 seri yang saya bahas ini lebih kepada disiplin pribadi kita. Jadi entah disiplin berdoa, disiplin membaca firman Allah, disiplin berpuasa, dan yang ketiga hari ini saya berbicara tentang disiplin bersekutu atau disiplin beribadah. Ini penting untuk membangun manusia rohani kita supaya kita semakin kuat dan semakin teguh, karena pengaruh-pengaruh dunia ini begitu luar biasa yang hari ini bisa menyeret kita untuk jauh dari kasih karunia Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 dikatakan begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah itu bisa dengan beribadah. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini tentang firman Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi setiap firman yang saudara dan saya baca sebagai disiplin rohani, semakin saudara menemukan janji itu, percayalah Allah yang menjanjikannya itu setia dan pasti menepatinya. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi pertemuan ibadah adalah bentuk kita saling memperhatikan, saling caring, saling menyapa, tanya keadaan saudara kita. Kalau dia punya pergumulan, kita bisa saling mendoakan di sana. Jadi persekutuan dan beribadah itu akan ada pertemuan supaya kita praktek saling di sana. Ayat 25, dan janganlah kita menjauhkan diri, karena ini anjurannya, dari pertemuan ibadah. Jadi ada ibadah yang sifatnya personal, tetapi ibadah-ibadah yang sifatnya korporat. Alkitab mengajarkan kita, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang tadinya bertemu tetapi sekarang jauh. Mereka hanya muncul mungkin Paskah atau Natal. Tapi marilah kita saling menasihati. Jadi nasihat ini buat God lovers yang mungkin sudah lama tinggalkan gereja. Saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat, kita tidak tahu setiap kita memiliki hari Tuhan. Jadi hari Tuhan tidak hanya berbicara tentang kiamat yang satu waktu nanti akan terjadi. Tapi hari Tuhan bisa berbicara tentang hari di mana engkau kembali menghadap Tuhan. Engkau tidak tahu kapan waktunya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa pertemuan ibadah itu penting? Karena setelah kita melewati pandemik dan orang biasa online, sekarang banyak juga yang tidak kembali onsite di dalam gereja. Di dalam gereja hari ini mengalami tantangan karena banyak juga yang setelah pandemik bahkan tidak online lagi karena sudah terbiasa olahraga enaknya di hari Minggu, meninggalkan kebiasaan beribadah dan melakukan aktivitas yang lain. Tapi hari ini di dalam nama Yesus sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kita semua, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang komunal, makhluk yang suka berkumpul. Kalau saudara melihat konteks Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ingat, domba seperti kita, makhluk komunal. Jadi kalau domba itu terpisah dan dia sendiri, domba itu dalam keadaan yang berbahaya. Mengapa? Karena nanti dia gampang dimangsa, gampang nanti dimakan oleh binatang buas, dia gampang tersesat. Nah, karena itu hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, mari kembali dalam ibadah. Mari kembali dalam persekutuan. Mengapa? Karena engkau dan saya perlu orang lain yang saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling membangun. Supaya kita terus bertumbuh dan akhirnya kita finishing well. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun mungkin online itu begitu enak, nikmat kalau engkau sendiri beribadah. Dan banyak orang ibadah sambil makan, sambil yang lain. Ibadahnya yang sambil atau makannya yang sambil. Tetapi itu tidak baik untuk sebuah kedisiplinan rohani sebagai murid Kristus.
alangkah baiknya God lovers, engkau kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kembali dalam persekutuan-persekutuan yang biasanya kita lakukan, sehingga kita kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman ini. Karena God lovers, ingat bahwa kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau memakai saudara kita yang dalam persekutuan atau di dalam gereja lokal bersama-sama untuk menjadi suaranya buat hidup kita. Kadang suara itu begitu sederhana, atau sapaan itu, atau tepukan yang sederhana itu justru mengingatkan kita tentang kebaikan dan kasih Allah. Karena itu, God lovers, kembalilah ke rumah Tuhan. Kembalilah dalam kelompok-kelompok persekutuan yang sudah ada. Ingat, Tuhan menantikan engkau karena kita percaya bahwa suara Tuhan ada di antara kita. Dan suara Tuhan, dia ada di sekitar kita. Karena itu izinkan dia berbicara lewat saudaramu, lewat ibadah-ibadah kita. Dan karena itu bangunlah disiplin itu supaya engkau semakin kuat dan engkau tahu bahwa pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Firman yang kau pegang, firman yang kau dengar itu akan menguatkan saudara, menopang saudara, membuat engkau kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, kami bersyukur. Nah, setelah kami melewati 3 seri bagaimana kami membangun disiplin rohani. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin berpuasa, disiplin bersekutu dan beribadah. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong setiap God lovers, umat Tuhan, dimanapun di seluruh penjuru dunia, di mana siaran ini dapat ditangkap. Diberkatilah mereka supaya mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebagai orang percaya makhluk komunal, kami tahu kami perlu membangun disiplin rohani supaya kami semakin kuat, saling menopang, saling menasihati, saling memberkati, saling menghibur. Karena hanya dengan demikian kami akan finishing well, mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, jika Anda diberkati, silakan bagikan link renungan ini kepada saudara, kerabat, teman-teman saudara, dan percayalah mereka juga akan diberkati sebagaimana saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.